Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu, Abang Kakak, peserta kajian tafsir surah At-Takasur yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan. Dimohon kepada Bapak Ibu persediaannya untuk mengaktifkan video bagi yang tidak berhalangan dan menonaktifkan speaker selama acara berlangsung. Baiklah, Ustadz sudah berhadir di ruang Zoom. Kita mulai kajian tafsir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In- Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ustazah Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Bu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang terhormat para pengurus Komunitas Cinta Quran Medan dan seluruh peserta kajian tafsir yang telah berada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang dengan izin Allah lah kita dapat berhadir pada kajian tafsir Komunitas Cinta Quran Medan ini yang ke-14 yang insya Allah akan dibersamai Ustadz Azam Az-Zuhairi LC yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema Surah At-Takatsur. Baik, sholawat beriringkan salam kepada mari senantiasa kita sampaikan kepada kudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan berselawat kepada beliau yang merupakan wujud cinta kita kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak Ibu, Abang Kakak, seluruh peserta kajian tafsir surah At-Takatsur. Semoga Allah menerima niat kita untuk menimba ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik, marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak tilawah Al-Quran yang yang akan dibawakan oleh salah satu siswa tahfidz Komunitas Cinta Quran Medan, Saudara Farhan Hudaybi Siregar. Kepada Saudara Farhan, waktu dan ruang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak,
kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Saudara Farhan Hudaybi Siregar dengan dibacakan Al-Quran tadi. Semoga Allah turunkan sakinah kepada kita dan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin, amin ya mujibas sailin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian dari Ustadz kita, izinkan saya membaca profil singkat beliau, Ustadz Azam Az-Zuhairi LC dengan nama lengkap Azam Al-Mujahid Az-Zuhairi LC. Beliau lahir di Surabaya 18 April tahun 2000, alamat Pondok Aren, Tangerang Selatan, pekerjaan pengurus yayasan, guru ngaji online, agen travel, haji dan umroh. Adapun pendidikan beliau SMP IT dan SMA IT Darul Quran Mulia Bogor, Diploma Bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, S1 Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Adapun pengalaman organisasi beliau, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul, Forum Lingkar Pena Turki, Nusantara Furusi, Klub Memanah dan Berkuda di Turki. Adapun pengalaman bekerja beliau, Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrif Quran di Halaqah Cinta Quran, Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diego, Privat Tour Guide di Turki, dan pengalaman lainnya, pemateri di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, pemateri di kajian tafsir online bulanan rutin KCQ Medan, pemateri di kajian remaja Muslim Masjid Al-Huda Surabaya, pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahmah Surabaya, dan telah menerbitkan buku di Seberang Hagia Sophia, peserta wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor 2018, dan telah memiliki sertifikat Tour Leader BNSP. Demikianlah profil singkat beliau. Eh, Mari kita menyapa Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulai kajiannya, Ustadz? Ya, insya Allah. Baiklah, mari kita simak kajian tafsir surah At-Takatsur yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Azam Az-Zuhairi LC. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkuran. Baik, jazakumullah khairan. Jazakillah khairan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam yang sampai saat ini kita senantiasa terus diberikan begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta
yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Karena dengan semua nikmat yang sebelum ini saya sampaikan, ada nikmat iman, Islam, ihsan, tanpa adanya nikmat sehat, maka tiga nikmat yang tadi akan akan tidak bisa maksimal kita perbuat. Karena apa? Dengan badan yang sakit, dengan badan yang tidak kuat, maka kita akan lebih kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan rasa sakit yang kita hadapi itu boleh menjadi salah satu penggugur dosa kita. Akan tetapi bagaimanapun tentu saja ketika badan kita tidak kuat maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita syukuri yang namanya nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua, salawat beriringan dengan salam. Kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rasanya kalau kita hidup dan kita mengharapkan surga, kalau kita mengandalkan amal ibadah kita, rasanya berat sekali. Untuk bisa mendapatkan surga, kalau kita hanya beribadah kepada Allah, rasanya berat. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan biasanya akan berkurang dengan dosa yang kita perbuat, baik disengaja atau tidak disengaja. Makanya kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan, terima kasih atas waktunya karena kita diberikan kesempatan kembali pada hari ini untuk melanjutkan agenda rutin kita, yaitu pembahasan kajian tafsir yang sekarang masih juz 30. Insya Allah pada malam hari ini, lebih tepatnya kita akan membahas tentang surat At-Takatsur. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya pada kajian-kajian sebelumnya saya mencampurkan seperti itu beberapa referensi, ada dari kitab Al-Munir, kemudian ada dari Fi Dhilalil Quran dan beberapa kitab tafsir lainnya. Tapi pada malam hari ini saya coba untuk fokus kita membahas tentang tafsir Al-Munir seperti itu. Jadi referensi yang saya gunakan adalah dari kitab tafsir Al-Munir. Baik, boleh dibantu untuk share screen ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Suratul Takatsur atau surat At-Takatsur. Tema besar yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kajian tafsir Al-Munir surat At-Takatsur, dunia sebuah nikmat atau ujian. Jadi itulah pertanyaan yang besar bagi kita. Apakah dunia yang kita sedang alami sekarang, yang sedang kita lalui sekarang, apakah dunia ini maksudnya itu ujian atau adalah sebuah kenikmatan bagi orang-orang Islam seperti kita? Maka itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena tentu berbeda apabila kita punya perspektif yang berbeda, apabila kita punya tujuan yang tidak sama antara orang kafir dengan orang muslim, maka tentu outputnya juga berbeda. Apa yang akan kita lakukan selama di dunia tentu berbeda. Kalau kita berpandangan bahwa dunia adalah sebuah kenikmatan, maka sudah pasti akan kita nikmati seperti itu. Tapi kalau kita pikir bahwa dunia adalah ujian, maka akan kita lalui dengan penuh kesabaran. Nah, itu yang akan menjadikan apa yang kita perbuat itu berbeda. Dimulai dari pola pikir yang kita pola pikir yang kita hadirkan di dunia ini. Maka surat At-Takatsur itu banyak membahas tentang hal tersebut. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Kemudian penamaan dari surat At-Takatsur itu diambil dari ayat pertama. Sama-sama kita ketahui bahwa, dan ini selalu kita ulang di setiap awal pembahasan surat. Penamaan dari surat itu ada berbagai ada berbagai jenis caranya seperti itu. Ada yang diambil dari ayat pertama, ada yang diambil dari ayat terakhir,
Dan bahkan diambil dari intisari dari surat tersebut seperti pada surat Al-Ikhlas, yang dimana surat Al-Ikhlas tidak ada satu kata pun yang berbunyi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun kata Al-Ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Maka dari mana penamaan tersebut? Penamaan tersebut diambil dari intisari atau makna menyeluruh dari surat tersebut. Oke, disclaimer sebelum kita mulai, apabila di tengah penjelasan atau penyampaian terdapat patah-patah atau sinyalnya hilang, mohon disampaikan secara segera ya, secara langsung supaya tidak menyalah fahamkan arti dan lain sebagainya. Baik, Surat At-Takatsur merupakan surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Kemudian surat At-Takatsur juga memiliki arti bermegah-megahan atau berlomba dalam memperbanyak harta. Dan itulah yang menjadi pembahasan utama dari surat tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat At-Takatsur tergolong sebagai surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Dan ini selalu saya terangkan bahwa surat Makkiyah adalah surat yang turun pada fase sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Maka surat yang turun pada masa itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah itu punya beberapa karakteristik. Di antaranya adalah menyeru kepada tauhid dan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Tuhan yang satu. Kemudian mengukuhkan adanya hari kiamat dan membantah keyakinan orang-orang musyrik. Maka surat Makkiyah itu selalu berbicara tentang basic pegangan umat Islam. Kenapa demikian? Karena pada masa Rasulullah SAW sebelum berhijrah, umat Islam pada masa itu masih sedikit dan masih belum banyak. Apa yang menjadi isu paling utama? Isu yang paling utama adalah bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai ajaran sesat. Dan itu adalah sebenarnya masih masuk akal bahwa orang-orang di sekitar Nabi Muhammad mengatakan ajaran Nabi Muhammad itu ajaran sesat. Kenapa demikian? Karena itu adalah sesuatu yang baru. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang baru dan itu bertolak belakang dengan kebiasaan kita, maka biasanya kita akan cenderung menyalahkan hal yang baru tersebut. Bagaimana tidak? Rasulullah ketika datang dan memberikan ajaran Islam, kemudian Allah memerintahkan untuk meninggalkan khamar, meninggalkan minuman keras. Yang mana pada masa itu khamar adalah salah satu minuman yang digemari oleh para manusia di sana. Maka ketika ada satu ajaran yang melawan dari kebiasaan, maka itu sudah pasti akan disalahkan. Kita tidak berbicara benar atau salah, karena jelas apa yang dibawa Nabi adalah sesuatu yang benar. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa ketika ada sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan manusia, maka yang paling pertama pasti akan ditolak terlebih dahulu. Maka sungguh luar biasa para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Bagaimana Allah berikan hati yang sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan balasan surga. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup di zaman Nabi, apakah kita akan termasuk ke dalam sahabat, atau mungkin na'udzubillah min dzalik, kita bisa jadi termasuk dalam orang-orang yang menentang dakwah Nabi seperti itu. Maka rasanya perlu kita syukuri karena kita hidup di masa sekarang, yaitu di masa yang orang tua kita, nenek moyang kita memeluk ajaran agama Islam, sehingga kita bisa dengan mudah mempelajari Islam dan kita bisa percaya bahwa Islam adalah agama yang benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takatsur diturunkan dengan sebab-sebab tertentu. Dan sebab yang paling utama adalah menurut dari Ibnu bin Abi Hatim, dari Ibnu Buraidah, dia berkata, ayat ini turun mengenai dua kabilah dari kalangan kaum Ansor, Bani Haritsah dan Bani Haris. Mereka saling berbangga dan memperbanyak harta.
Salah satu dari dua kabilah tersebut berkata, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan dan Fulan? Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada masa sebelum surat At-Takasur ini turun, kebiasaan orang-orang eh, di kalangan Ansor atau bahkan sebenarnya di seluruh kalangan orang-orang Arab itu mempunyai kebiasaan membanggakan diri mereka, membanggakan harta mereka. Dan bukan sebatas membanggakan. Kalau membanggakan mungkin masih apa namanya level yang biasa-biasa. Tapi level mereka itu adalah membanggakan dan membandingkan serta merendahkan. Nah, itu yang menjadi permasalahan sangat besar. Ketika mereka mengatakan bahwa saya punya mobil yang sangat banyak, itu artinya mereka membanggakan diri mereka. Kemudian mereka membandingkan, kamu punya apa? Nah, itu kesalahan yang kedua. Kemudian setelah itu merendahkan, kamu mah cuma punya motor. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Jadi ada tiga kesalahan pada masa itu, yaitu adalah membanggakan, membandingkan, dan merendahkan. Pada masa itu, dari kalangan kaum Ansor ada Bani Haritsah dengan Bani Haris, mereka membanggakan dan mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan? Mereka membanggakan satu tokoh dengan kekayaan yang dia miliki dan menantang tokoh yang lain, apakah pada kalangan kalian atau pada kaum kalian atau mungkin di zaman sekarang pada kampung kalian adakah orang yang seperti teman saya ini kayaknya. Nah, padahal dia tidak membanggakan diri sendiri, dia membanggakan orang lain seperti itu. Maka itu penyebab turunnya surat At-Takasur. Mereka membanggakan orang-orang yang masih hidup. Kemudian ada juga pada satu masa mereka membanggakan orang yang sudah meninggal. Mereka mengajak pergi ke dalam kuburan, bukan ke dalam kuburan, ke dalam pekarangan kuburan, kemudian berkata, adakah di kalangan kalian yang kaya seperti Fulan, sambil menunjuk kuburan tersebut. Maka setelah kejadian tersebut turunlah surat At-Takasur. Jadi sebab utamanya adalah Allah ingin menegur orang-orang yang terbiasa untuk membanggakan satu sama lain dan merendahkan yang lainnya. Itulah yang ingin Allah tegur sebenarnya di dalam surat At-Takasur. Akan tetapi, dari turunnya surat tersebut, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil. Antaranya adalah hukum ziarah kubur. Hukum menziarahi kubur adalah mubah. Ini teks tersebut ini berdasarkan dari tafsir Al-Munir, sudah mengikut kepada terjemahannya seperti itu. Adapun hukum ziarah kubur adalah mubah dengan etika-etika yang sesuai dengan syariat. Seorang penziarah memulai dengan mengucapkan salam kepada ahli kubur pada posisi kepala si mayit. Kemudian dia menghadap ke kiblat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia memberikan rahmat dan ampunan kepada si mayit, dirinya sendiri dan kaum muslimin secara keseluruhan. Itulah yang dimaksud dengan adab berziarah, adab ziarah kubur, atau adab ngelayat seperti itu. Jadi kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kubur, tentunya dengan syariat-syariat tertentu. Yang nggak boleh kita pergi ke kuburan kemudian kita meminta apa? Meminta supaya dengan wasilah orang hebat yang ada di dalam kuburan tersebut kita bisa menjadi hebat juga. Di dalam kuburan tersebut ada Di dalam kuburan tersebut ada orang yang dulunya itu adalah ketua kampung seperti itu, yang ibadahnya nggak putus-putus, sholat tahajud setiap malam, kemudian puasa. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah datang ke kuburan orang tersebut dan meminta supaya apa? Supaya diberikan kekuatan atau ibadah yang sama dengan orang tersebut. Kemudian memberikan sesajen di atas kuburannya. Dan itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena menyalahi dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hukum berziarah kubur diperbolehkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tazukkul qalbi wa tudammi'ul aini
wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujzan. Yang artinya, dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Jadi dulu Nabi pernah untuk melarang orang-orang berziarah dengan sebab-sebab tertentu. Kemudian ketahuilah maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Bahkan kalimatnya adalah ala fazuruha, berziarahlah kalian. Jadi bukan hanya diperbolehkan tapi dianjurkan. Karena apa? Karena ziarah kubur dapat melembutkan hati dan membuat mata menangis serta mengingatkan ke akhirat. Janganlah kalian berkata yang jelek. Apa kaitan antara ziarah kubur dengan mengingat akhirat? Apa kaitan datang ke kuburan bisa menjadikan hati kita lebih lembut? Maka yang paling logis adalah bahwa ketika kita masuk ke pekarangan kubur, kita bisa menyaksikan begitu banyak orang-orang yang dulunya hidup, dulunya bernafas bersama kita, bermain bersama kita, bahkan beribadah bersama kita, dan sekarang ketika Allah cabut nyawanya, Allah panggil mereka, maka mereka benar-benar sudah tiada di dunia ini. Maka bagaimana bisa kita tidak tersentuh hatinya? Bagaimana bisa kita tidak teringat kepada kematian apabila dihadapkan kepada begitu banyak kuburan atau tempat di mana orang-orang yang sangat kita sayangi dimakamkan atau dikuburkan di dalam kuburan tersebut. Maka Nabi sangat menganjurkan kita untuk pergilah berziarah. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa hidup di dunia ini sementara. Bahwa dunia itu adalah tempat yang sementara, tidak kekal di sana, tidak kekal di sini selamanya. Maka itulah dari tujuan berziarah kubur, bukan meminta supaya kita bisa dapat ilmu kebal atau mendapat rezeki yang berlimpah, kemudian meletakkan sesajen dan lain sebagainya. Itu yang salah. Yang diperintahkan adalah datang kemudian mendoakan si mayit semoga diampunkan segala dosanya, mendoakan diri kita sendiri semoga kita bisa menjadi orang yang lebih berguna, lebih beramal soleh sebelum kematian menjemput kita, dan mendoakan kaum muslimin secara menyeluruh semoga orang-orang Islam, orang-orang muslim diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah kubur. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan tafsir. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dan memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Di ayat pertama disampaikan bahwa ada satu hal yang bisa menjadikan kita lalai di dunia ini. Apa itu? Yaitu adalah dengan berbangga-bangga dalam memperbanyak harta. Kenapa memperbanyak harta dan berbangga-bangga itu bisa menjadikan kita lalai? Karena ketika kita berbangga diri bahwa kita punya harta yang mewah, itu akan menjadikan diri kita punya patokan. Maksudnya apa? Ketika kita menyampaikan kepada tetangga kita, aku punya mobil baru dong. Kemudian kita lihat tetangga kita tidak punya mobil. Apabila suatu ketika tetangga kita ikut beli mobil juga, maka sudah pasti yang ada di pikiran kita harus membeli mobil yang lebih hebat lagi, membeli mobil yang lebih canggih lagi. Dan itulah kenapa kita bermegahan bisa menjadikan kita lalai terhadap akhirat. Karena ketika kita sudah berbangga, maka kita punya patokan. Karena kita nggak mungkin tuh kita membanggakan diri kita di hadapan orang yang lebih hebat dari kita, itu nggak mungkin. Kita ngomong kepada raja-raja di luar sana, kita punya mobil Avanza, kan nggak mungkin. Karena raja sudah pasti mobilnya lebih mewah dari kita. Kita nggak mungkin ngomong ke orang-orang kaya bahwa kita punya rumah 2 tingkat seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang kaya pasti rumahnya 3 tingkat dan bahkan punya rumah yang lebih dari 1. Maka berbangga-bangga itu sudah pasti di hadapan orang-orang yang lebih rendah dari kita.
Maka pada ayat pertama disampaikan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan dan kawan. Boleh dilanjut slide-nya? Kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan dan kawan. Sibuk dengan memperbanyak dan mencari hal itu akan memalingkan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal untuk akhirat. Ketika kita telah disibukkan oleh harta, disibukkan oleh keturunan, disibukkan oleh circle pertemanan, maka hal yang tersebut itu biasanya cenderung akan memalingkan kita dari dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sibuk untuk mencari rezeki yang begitu banyak, ketika kita sudah sibuk untuk mengumpulkan harta yang sangat berlebihan, maka biasanya itu akan mengurangi fokus kita kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Secara logika, ketika kita telah mengalihkan fokus kita dari ibadah kepada hal-hal yang bersifat duniawi, maka sudah pasti akan ada yang terkikis. Ketika kita fokus untuk bekerja 1 kali 24 jam, maka paling kurang waktu sholat kita akan tergeser. Dari yang dulunya kita sudah terbiasa sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, Allahu Akbar, azan, kemudian kita langsung sholat di masjid, kemudian kita disibukkan oleh pekerjaan yang memiliki gaji lebih besar. Sudah pasti ketika gaji yang kita dapatkan lebih besar, maka tuntutan kepada kita pasti lebih besar. Ketika tuntutan kepada kita lebih besar, secara otomatis waktu yang kita miliki akan lebih berkurang. Dan ketika waktu yang kita miliki lebih berkurang, maka kemungkinan akan ada waktu yang dikorbankan. Dan semoga waktu yang kita korbankan itu bukan waktu yang biasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terbiasa mengosongkan waktu ba'da maghrib untuk membaca Al-Qur'an, kemudian kita mendapatkan tawaran pekerjaan yang lain di waktu ba'da maghrib, maka kita akan memilih untuk bekerja dan akhirnya kita meninggalkan kebiasaan kita, yaitu mengaji setelah maghrib. Maka disampaikan oleh mufassir atau dalam kitab tafsir ini bahwa disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan dan kawan atau circle pertemanan itu bisa memalingkan kita dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Sehingga kapan? Sehingga maut menjemput kalian dalam keadaan tersebut. Dan ini yang kita takutkan. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ikhtim lana bi husnil khotimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Kita selalu berdoa, ya Allah, berikan kami kematian yang paling indah, kematian husnul khotimah. Kematian dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Akan tetapi, rutinitas kita, kebiasaan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari, itu jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawi. Maka bagaimana bisa kita mempunyai peluang untuk mati dalam keadaan husnul khotimah? Bagaimana bisa kita diberikan rezeki oleh Allah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah? Karena apa? Karena orang yang terbiasa bermain judi, maka kemungkinan besar dia akan mati sebagai penjudi. Bisa nggak tiba-tiba dia mati sebagai ahli sholat? Bisa, dengan izin Allah tentunya. Tapi kemungkinan besar dia akan mati mengikuti apa kebiasaan dia sehari-hari. Maka semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dunia dan Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disampaikan, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu wa yatba'ul mayyitu salasah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Saya ingin menjelaskan tentang
satu bab, yaitu tidak ada yang lebih setia dari amal kebaikan. Ada 3 hal yang akan diikuti oleh mayit seperti itu. Seseorang akan mati dan bersamanya 3 hal tersebut. Akan tetapi 2 hal akan kembali ke dunia dan 1 yang akan tetap bersamanya. Diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatba'ul mayyit salasah, yatba'ul mayyit salasah. Mayit akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara tersebut adalah keluarganya, hartanya, dan apa yang dia kerjakan. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Maka 2 dari 3 hal tersebut akan kembali ke dunia, tidak ikut bersamanya ke akhirat. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali adalah harta dan keluarganya. Keluarga dan hartanya akan kembali ke dunia dan meninggalkannya. Wa yabqa amaluhu, dan akan tetap bersamanya amaluhu, amal perbuatannya. Maka artinya apa? Artinya kita sebagai manusia, sebanyak apapun kita berusaha untuk mengumpulkan harta, sehebat apapun kita mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, mendidik suami kita, tapi semua itu akan kembali meninggalkan kita. Secinta apapun kita terhadap orang yang kita sayangi, maka sudah pasti mereka akan meninggalkan kita ketika kita mati. Dan hanya satu yang akan setia bersama kita, yaitu adalah amal perbuatan yang biasa kita lakukan. Lebih-lebih lagi kalau ada kebiasaan atau amal yang kita ajarkan kepada orang lain dan sifatnya adalah berkesinambungan. Atau amal jariyah yang tidak terputus. Kalau kita mengajarkan orang untuk membaca Al-Quran, kemudian orang tersebut pandai membaca Al-Quran, maka insya Allah setiap ayat yang dibaca, setiap ayat yang dihafalkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan bagi kita, tanpa mengurangi amal kebaikan orang tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis lain disampaikan, yuhramu ibnu Adam wa yabqa minhu isnatan, al-hirsu wal mal. Usia anak-anak Adam akan menua, dan itu adalah fitrah manusia. Semua orang pasti akan menjadi tua, akan menua. Dan ada 2 hal yang akan tetap bersamanya. Walau begitu, ada 2 perkara yang akan tetap bersama manusia. Apa itu? Yaitu adalah semangat dan harapan. Dan itu yang harus kita jaga selalu. Semangat dan harapan untuk kita menjadi lebih baik. Itu yang perlu kita tingkatkan. Itulah kenapa ada beberapa ulama kita itu yang meninggal dalam keadaan berdakwah kepada Allah. Ada beberapa ulama kita yang meninggal, asatidzah kita yang meninggal itu ketika sedang berdakwah, ketika sedang mengajar seperti itu. Kenapa demikian? Karena semangat dan harapan itu tidak mengenal umur. Semangat dan harapan tidak mengenal rasa lelah. Walaupun tubuh kita sakit, tapi kalau kita masih punya semangat dan harapan, maka biasanya kita akan lupa bahwa tubuh kita sedang sakit. Maka inilah yang dimaksud dari hadis tersebut. Yuhramu ibn Adam wa yabqa minhu isnatan. 2 hal yang akan selalu bersama dengan anak-anak Adam, yaitu adalah semangat dan harapan. Maka kalau 2 hal tersebut saja sudah hilang dari diri kita, maka perlu kita introspeksi. Kalau sampai kita tidak punya semangat lagi dalam hidup ataupun dalam beribadah kepada Allah ataupun dalam menjadi lebih baik lagi, maka itu yang perlu kita introspeksi. Kita perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Kalau kita tidak punya harapan, nah itu yang lebih parah lagi. Kita tidak punya cita-cita, kita tidak punya keinginan, maka itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita hidup mengalir seperti air seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita hidup mengalir saja, maka tidak terasa tiba-tiba sudah tua. Nah, itu yang menjadi pertanyaan.
sudah sejauh mana kita melakukan amal kebaikan di umur kita yang sekarang. Karena umur kita sudah pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa selama hidup kita. Itu yang menjadi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ketiga disampaikan kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu, maka sekali-kali tidak atau jangan melakukan hal tersebut. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Di dalam buku tafsir disampaikan bahwa sekali-kali jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta, yang semua itu bisa menyebabkan kita saling tidak menyapa, saling menghasut, dan saling membenci, serta menelantarkan amalan akhirat dan umat Islam, serta tidak memperbaiki budi pekerti. Dengan tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili atau penulis tafsir Al-Munir ini, sekali-kali kalian jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga. Jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena dengan berbangga-bangga dan saling berlomba untuk memperbanyak harta, itu bisa menyebabkan kita saling tidak menyapa, saling menghasut, dan saling membenci. Sampai di sini itu sudah sudah pasti. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwa harta kita lebih banyak, maka yang hadir adalah kita bisa tidak saling sapa seperti itu. Karena apa? Kita ada rasa marah di dalam diri kita dan di dalam diri orang tersebut. Kemudian ada rasa hasad atau dengki. Oh iya betul, harta dia lebih banyak dari hartaku. Maka hadirlah rasa dengki di dalam diri kita dan diri orang tersebut. Dan yang terakhir adalah menjadi benci atau tidak suka terhadap apapun yang dilakukan orang tersebut. Walaupun orang tersebut berbuat baik, kalau kita sudah menggunakan ainus sukhti atau mata keburukan, maka sudah pasti kita akan melihatnya dengan kebencian. Kalau kita contoh, kita sedang benci kepada si fulan, kemudian si fulan berbuat baik kepada kita, memberikan buah-buahan seperti itu. Apa yang pertama kali hadir di kepala kita? Itu sudah pasti adalah sebuah keburukan. Kayaknya dia ngasih makanan ke kita beracun deh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alah dia ngasih makanan supaya kita balas ngasih makanan ke mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kayaknya mereka mau nyogok kita seperti itu. Supaya kalau dia minta apa kita kasih. Semua hal yang buruk akan hadir di pikiran kita. Dan yang nomor terakhir barulah, Masya Allah, baiknya mereka, itu nomor terakhir. Ketika semua alasan, semua pikiran buruk kita ternyata salah. Barulah nomor terakhir hadir di dalam pikiran kita. Kenapa demikian? Itulah yang dinamakan dengan ainus sukhti atau mata kebencian. Kalau kita sudah melihat orang dengan mata kebencian, maka sebaik apapun orang tersebut melakukan amal soleh, maka tetap akan kita nilai sebagai keburukan. Maka disampaikan, sekali-kali jangan kalian melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta. Karena itu semua bisa menelantarkan amalan akhirat dan umat Islam. Apa maksud ayat tersebut? Maksudnya adalah ketika kita bersifat memperbanyak harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, maka biasanya amalan akhirat kita akan kita kesampingkan. Kita sudah disibukkan. Dalam pikiran kita adalah bagaimana kita bisa memperbanyak pekerjaan. Karena kita tahu gaji kita nggak banyak, maka kalau gaji kita sedikit, apa yang kita lakukan? Kita mencari pekerjaan lainnya. Side job, pekerjaan sampingan. Ketika ada yang namanya pekerjaan sampingan, maka sudah pasti ada waktu yang kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Waktu yang biasa kita gunakan untuk melakukan amal kebaikan. Maka disampaikan menelantarkan amalan akhirat dan umat Islam.
Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita jadi tidak peduli lagi terhadap umat Islam. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita ketika kita melihat ada sahabat kita memerlukan bantuan, sebagai contoh meminta pinjaman duit atau bahkan mungkin lebih kasar lagi meminta duit seperti itu. Karena apa? Karena sedang kesulitan, meminta pertolongan. Kemudian apa yang kita lihat? Kita tidak memandang dia sebagai sahabat kita, kita tidak memandang dia sebagai orang Islam yang sedang memerlukan bantuan. Tapi yang ada di dalam kepala kita adalah kita sedang mengumpulkan duit, mengumpulkan harta untuk membeli satu rumah seperti itu. Kita sedang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan untuk kita bisa membeli satu mobil yang besar seperti itu. Itulah yang ada di kepala kita. Akhirnya apa? Kita menelantarkan sahabat seagama kita. Kita menelantarkan orang-orang Islam di sekitar kita yang memerlukan bantuan. Karena apa? Karena kita terlalu fokus untuk mengumpulkan harta. Wal'iyadzubillah. Serta tidak memperbaiki budi pekerti. Dan itu memang sudah menjadi fitrahnya. Kalau kita berbangga-bangga, sudah pasti kita tidak punya budi pekerti yang baik. Karena apa? Karena kita berani untuk merendahkan orang lain. Maka itu sudah menjadi hal yang pasti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dilanjut slide-nya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, janganlah melakukan hal tersebut. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Apa maksudnya? Di dalam kitab tafsir ini dijelaskan bahwa apa boleh di next? Iya, sadarlah kalian dari kelalaian dunia ini. Sungguh, seandainya kalian benar-benar mengetahui perkara yang kalian lakukan itu, pastilah kalian tidak akan sibuk untuk saling memperbanyak harta dan berbangga. Pastilah kalian akan segera melakukan amal soleh, kalian pasti juga tidak akan dilalaikan dari perkara akhirat yang agung serta mempersiapkannya. Singkatnya adalah ketika kita lalai terhadap dunia ini, kita lalai terhadap kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kita lalai terhadap peluang untuk bisa beramal soleh lebih banyak lagi. Maka ketika kita sadar bahwa banyak hal yang telah kita korbankan, maka pastilah kita akan berusaha untuk bertaubat dan sibuk untuk melakukan amal-amal yang bisa menunjang akhirat kita. Pasti kita akan berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang bisa menjadikan kita lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan endingnya bisa mendekatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tikraru lafzi kalla al-mufid lizajri. Kalimat kedua atau kalimat kalla yang kedua tadi, kan tadi ada kalla law ta'lamuna ilmal yakin ya. Kalla yang kedua itu maka tujuannya adalah ta'kid atau penguat atau at-taghlid, memperbesar perkara, ancaman dan larangan. Jadi pengingat kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu membangga-banggakan, jangan kita buat, jangan kita lakukan, jangan kita laksanakan, karena bisa menjadi perkara yang besar bagi diri kita. Di ayat berikutnya, la tarawunnal jahim. Nah, ini yang mengerikan. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. La tarawunna jahim, pasti kamu benar-benar akan melihat neraka tersebut. Di dalam tafsir ini disampaikan, ay la tusyahidunna an-nara fil akhirah wal muradu zuqu azabiha.
Next lagi. Maksudnya adalah merasakan siksanya dan melihat secara nyata. Pada ayat ini disampaikan la tarawunna jahim, pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Maksudnya bukan sekedar melihat. Menurut tafsir Al-Munir disampaikan bahwa maksud melihat di sini adalah merasakan siksaan tersebut. Merasakan neraka jahim tersebut. Dan melihatnya secara nyata. Jadi bukan hanya melihat dari luar, tapi juga melihat dari dalam. Alias kita ngerasain sendiri. Nah itu yang peringatan yang paling kerasnya. Bahwa orang-orang yang senantiasa bermegah-megahan, merendahkan orang lain, kemudian berlomba mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, sampai pada titik akhirnya tidak mempedulikan amalan-amalan untuk yang dibawa ke akhirat kelak, maka balasannya adalah la tarawunnal jahim, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pastilah kalian akan melihat neraka jahim secara yakin, yaitu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu menghindarlah kalian dari segala hal yang menjerumuskan ke dalam neraka tersebut, seperti melakukan kemaksiatan dan perbuatan buruk, serta melakukan keburukan dan kemungkaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tersebut, maka jaminannya adalah, balasannya adalah kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahil. Maka apa yang perlu kita lakukan? Sudah pasti, kita berusaha untuk meninggalkan. Kayaknya akan sulit kalau kita membedakan batas antara kita mengumpulkan harta untuk hidup saja dengan kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu bedanya hanya tipis saja. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatnya. Apakah kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mengumpulkan harta yang banyak? Jawabannya, boleh. Bahkan Allah menganjurkan kita. Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk menjadi orang kaya. Dan ini pernah selalu saya sampaikan bahwa sebagai orang Muslim, orang Islam, kita sangat dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya raya. Karena apa? Karena dengan kekayaan yang kita miliki, kita jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa jauh lebih mengabdikan diri kita kepada umat Islam. Dengan kekayaan kita, kita bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Sebagaimana teman-teman kita di Palestina. Kalau kita miskin, bagaimana kita mau menolong orang-orang Palestina seperti itu? Kalau kita tidak punya uang yang banyak, bagaimana kita bisa menolong orang-orang sahabat-sahabat kita di Palestina sana yang sedang terzolimi? Maka kita sangat dianjurkan untuk mengumpulkan harta yang banyak sebenarnya. Lantas apa yang dilarang? Yang dilarang adalah ketika kita sudah mengumpulkan harta tersebut, kemudian kita berbangga, itu yang pertama, berbangga-bangga. Kemudian yang kedua, merendahkan orang lain dan menganggap bahwa harta yang kita miliki adalah hasil keringat kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita enggan untuk membersihkan harta kita. Apa maksudnya? Enggan untuk mengeluarkan zakat, enggan untuk bersedekah, enggan untuk menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Maka 3 poin itu ketika kita buat atau kita laksanakan, maka bisa menjadikan harta yang kita miliki itu tidak berkah dan bisa menjadi keburukan bagi diri kita sendiri. Maka perlu sebenarnya untuk kita menjadi orang kaya. Orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf. Orang kaya yang seperti Utsman bin Affan. Orang kaya yang seperti sahabat-sahabat yang sama-sama kita ketahui. Bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf ketika ketakutan dengan harta yang dia miliki. Karena kita sama-sama tahu bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang kaya raya. Dengan harta yang dia miliki, begitu Nabi Muhammad sampaikan bahwa orang yang kaya ini akan masuk ke dalam surga belakangan. Karena apa? Karena hartanya yang begitu banyak, maka dihisapnya lama seperti itu. Maka Abdurrahman bin Auf ketakutan. Akhirnya apa?
dia menyedekahkan harta yang dia miliki dengan membeli, kalau yang kita sama-sama tahu ya kisahnya, membeli kurma atau buah-buahan yang sebenarnya tidak layak untuk kita konsumsi seperti itu. Maka supaya tidak terlihat mengasihani orang lain, dia membeli dagangan dari orang tersebut. Dengan kekuasaan Allah yang luar biasa, barang atau buah-buahan yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf justru ternyata itu menjadikan Abdurrahman bin Auf semakin kaya. Karena apa? Karena ternyata Allah berikan jalan yang berbeda. Pada masa itu ada satu wabah dan obatnya adalah yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Buah-buahan yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tersebut itu menjadi obat dari penyakit yang mewabah pada zaman itu. Maka bukannya makin miskin, justru semakin kaya raya. Nah, itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Harta atau kekayaan atau rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Dan ini pasti kita pernah untuk mendapatkannya seperti itu. Tiba-tiba dapat harta yang tidak kita ketahui dari mana asalnya. Bagaimana mungkin tidak kita ketahui dari mana asalnya? Ya sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala harta tersebut. Maka yang kita tidak sadari bahwa itu bisa jadi peluang rezeki kita. Itu yang dimaksud dengan min haitsu la yahtasib. Maka yang dilarang dalam surat At-Takasur adalah dengan bermegah-megahan, merendahkan dan menjauhkan kita dari amalan-amalan akhirat. Itu yang tidak diperbolehkan. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalian akan ditanya tentang kenikmatan dunia yang melalaikan kalian dari beramal akhirat. Seperti yang saya sampaikan bahwa kenikmatan dunia itu bisa menjadikan kita lalai terhadap akhirat. Maka jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi, dunia, apakah itu nikmat atau ujian? Maka jawabannya adalah dunia adalah ujian bagi kita. Kalau kita bisa memanfaatkan dunia dengan sebaik-baik mungkin, maka itu bisa menjadi ladang amalan kita, ladang kebaikan kita yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau kita menganggap bahwa dunia adalah kenikmatan, maka kita akan menjadi lalai dan selalu menikmati setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membagi kepada orang lain, tanpa memberikan kepada orang yang memerlukan. Maka kalian akan ditanya tentang kenikmatan dunia yang melalaikan kalian dari amalan akhirat. Kalian juga akan ditanya tentang macam-macam kenikmatan dunia berupa keamanan, kesehatan, waktu luang, makanan, minuman, tempat tinggal, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Semua yang kita dapatkan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Waktu sehat kita dipergunakan untuk apa? Waktu kosong kita dipergunakan untuk apa? Makanan yang kita dapatkan kita gunakan untuk apa? Itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjawab pada hari akhir kelak bukan mulut kita. Karena apa? Karena mulut kita sudah terbiasa berbohong. Allah sudah tidak lagi memberikan kepercayaan kepada mulut kita. Allah mengunci rapat mulut kita dan yang menjawab adalah anggota tubuh kita yang lain. Allah berikan tangan kita sehat walafiat. Digunakan untuk apa? Maka tangan menjawab, tangan kita digunakan untuk berdoa kepada Allah. Tangan kita digunakan untuk memperbanyak takbiratul ihram, takbiratul ihram pada malam hari. Tangan kita digunakan untuk bersedekah. Maka itu tangan yang akan menjawab. Kemudian Allah tanya, wahai kepala, apa yang engkau perbuat selama di dunia? Tuhan saya selalu menggunakan kepala saya untuk sujud kepadamu ya Allah. Maka kepala yang menjawab, bukan mulut kita. Maka semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan diminta bertanggung jawabannya. Syekh Zamakhsyari berkata, Syekh Zamakhsyari ada salah satu ulama tafsir berkata, maksud dari kalimat anin na'im itu adalah tentang kelalaian dan kenikmatan yang menyibukkan kalian
sehingga melupakan agama dan kewajiban-kewajibannya. Jadi yang dimaksud ini adalah menurut Syekh Az-Zamakhsyari adalah nikmat yang dimaksud adalah nikmat yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dan terlena di dalamnya, yaitu adalah kenikmatan kesehatan dan waktu luang. Nabi tidak menyampaikan bahwa nikmat yang sering manusia lalai adalah harta. Nabi tidak menyampaikan bahwa nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah makanan. Tidak. Yang Nabi sampaikan adalah bahwa dua nikmat yang manusia sering lalai terhadapnya adalah kesehatan dan waktu luang. Kita yang terbiasa untuk bernafas, terbiasa untuk berjalan seperti itu, terbiasa untuk hidup sehat, maka kita cenderung untuk tidak sadar bahwa semua hal itu adalah suatu kenikmatan bagi diri kita. Kita tidak sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan itu adalah sebuah nikmat yang tersendiri. Maka ketika Allah cabut, Allah ambil nikmat tersebut, maka barulah kita merasa bahwa merasa sehat itu adalah nikmat yang sangat mahal. Ketika kita rasa sakit, baru kita terasa bahwa hidup dengan tenang atau hidup dengan aman itu adalah suatu kenikmatan tersendiri. Dan ketika kita sudah merasakan sibuk, maka kita baru sadar bahwa waktu luang itu adalah waktu yang sangat nikmat bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita punya waktu luang, banyak hal yang bisa kita buat. Ketika kita sedang waktu kosong, banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan, amalan-amalan kebaikan tentunya, seperti itu. Maka dua nikmat yang manusia sering lupa adalah nikmat sehat dan waktu luang. Semoga kita bisa memaksimalkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita menjadi amalan-amalan kebaikan yang pada akhirnya bisa menunjang kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Luar biasa, Mat. Eh, tafsir yang telah Ustaz sampaikan, di mana eh, di ayat di surah ini, surah At-Takasur, disampaikan bagaimana banyak manusia berbangga-bangga dengan hartanya, yang dengan harta yang banyak tersebut, dengan berbangga-bangga merendahkan orang lain, dengan membersihkan harta sehingga melalaikan dari amal akhirat. Dan ada satu eh, yang sangat menarik yang disampaikan Ustadz juga tadi, bahwasanya tidak ada yang lebih setia dari apapun di dunia ini yang kita bawa nanti ke alam akhirat, yaitu kecuali amal kebaikan kita. Dan yang tidak pernah hilang atau luput dari kita di masa kita hidup di dunia ini adalah semangat dan harapan. Masya Allah, luar biasa yang Ustadz sampaikan. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang hadir, yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya kepada Ustadz dengan raise hand, atau boleh juga diketik di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu.
Masih tunggu ya Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin diskusi dengan Ustadz kita berkaitan dengan materi tafsir surah At-Takasur tadi. Alhamdulillah, penyampaian tafsir yang telah Ustadz sampaikan cukup jelas ya. Mungkin sehingga tidak ada lagi yang ingin bertanya. Eh, boleh kita, sebelum kita tutup, boleh closing statement dari Ustadz. Dipersilahkan Ustadz. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surat At-Takatsur, maka kita sudah seyogyanya untuk kita sadar bahwa sebenarnya kita diperintahkan untuk menjadi orang yang apa namanya orang yang kaya seperti itu. Akan tetapi yang dilarang oleh Allah adalah hidup berbangga-bangga atau tidak peduli terhadap orang lain dan bahkan merendahkan. Maka itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa sadar bahwa dunia ini adalah ladang bagi kita semua sebagai orang Islam. Dunia yang sementara ini adalah bahwa ia adalah sebagai ladang bagi kita untuk menanam sebanyak-banyaknya dan mendekat pada akhir hayat kita, kita bisa menuai semua kebaikan yang sudah kita tanam dan kita bawa ke akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran dan bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Ini tutup doa sekalian ya. Oh ya, boleh Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik, kita cukupkan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair atas penyampaian materi tafsir surah At-Takatsur. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustadz dan menambah ilmu bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, eh, mohon izin kepada Bapak Ibu untuk membuka videonya untuk mengambil dokumentasi.
Boleh Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk membuka videonya. Udah ya, baik. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz dan juga kepada Bapak Ibu yang telah berhadir. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya di bulan depan. Eh, Kami selaku dari komunitas Cinta Quran mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Ditunggu kehadirannya di kajian tafsir berikutnya. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.